cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN? Kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, langsung aja ya kita bahas bocoran hari pertama UTBK 2024. Tadi spill dari anak-anak GEP Media yang pusat UTBK-nya di IPB, dia itu bilang bahwa salah satunya ada persamaan kuadrat yang keluar. Nah, persamaan kuadrat yang keluar, kakak sih prediksinya yang keluar itu adalah diskriminan. Simbolnya D besar dengan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, diskriminan di persamaan kuadrat itu kaitannya mengenai akar dari persamaan kuadrat itu. Nah, yang pertama, jika akar-akarnya real dan beda, maka diskriminannya lebih besar dari 0. Yang kedua, jika akarnya real dan sama atau kembar, maka diskriminannya sama dengan 0. Nah, yang ketiga, jika akar-akarnya tidak real, ya maka diskriminannya lebih kecil daripada 0. Nah, di sini kan akar-akarnya kembar nih. Tadi kalau akar-akarnya kembar berarti diskriminannya sama dengan 0 ya. Jadi kakak mulai dari D-nya sama dengan 0. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Ini A-nya sama dengan 3, sedangkan B-nya M min 2, dan C-nya nilainya 3. Ini kakak tinggal cemplungin aja ya. B-nya itu M min 2 kuadrat dikurang 4 dikali dengan A-nya 3, dan C-nya 3 sama dengan 0. M min 2 kuadrat itu M kuadrat min 4M ditambah 4. 4 kali 3 12. 12 dikali 3 itu 36 sama dengan 0. Jadi M kuadrat min 4M. 4 dikurang 36 itu minus 32 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorin, di sini M, di sini M. Berapa kali berapa hasilnya 32, tapi selisihnya 4. Angka itu adalah 4 dan 8. Minusnya di 8, positifnya di 4. Jadi nilai M-nya sama dengan min 4 dan M-nya sama dengan 8. Nah, di sini nilai M-nya itu kan harus lebih besar dari 0. Berarti jawabannya yang C. Nah, prediksi kakak yang kedua untuk persamaan kuadrat itu kaitannya dengan rumus X1 ditambah X2 dengan rumus min B per A. X1 kali X2 itu rumusnya C per A, sedangkan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu rumusnya X1 tambah X2 kuadrat minus 2X1 kali X2. Nah, di sini kan udah ada nih nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadratnya sama dengan 29 ya. Jadi sama dengan X1 tambah X2. Di sini nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3A, dan C-nya sama dengan minus 9 ditambah A. Jadi X1 tambah X2 rumusnya min B per A, B-nya 3A, minus 3A dibagi dengan A-nya 1, dikurang 2, dikali dengan X1 kali X2. X1 kali X2 itu rumusnya C per A. Berarti minus 9 tambah A per 1. Oh iya, di sini ada kuadrat ya. Jadi 29 sama dengan minus 3A dikuadratin itu 9A kuadrat. Ini minus ketemu minus jadi tambah ya. 2 kali 9 18. 2 kali A itu plus 2A. Jadi 9A kuadrat plus 2A ditambah 18 dikurang 29 sama dengan 0. Nah, ini nilai 9A kuadrat ditambah 2A dikurang 11 sama dengan 0. Ini kalau kakak faktorin, di sini 9A, di sini A, ini plus 11, yang ini min 1 ya, sama dengan 0. Jadi nilai A-nya sama dengan min 11 per 9 dan nilai A-nya sama dengan 1. Dengan A-nya itu lebih besar dari 0, berarti A-nya itu 1 ya, jadi jawabannya yang A. Nah, itu untuk persamaan kuadrat. Yang kedua untuk bocorannya adalah inverse ya. Nah, prediksinya itu kakak gunakan 3 tipe nih. Tipe yang pertama pecahan, tipe yang kedua kita gabung dengan fungsi komposisi, sedangkan tipe yang ketiga ada pangkat pecahan. Ya.
Jadi kita mulai dari pecahan dulu. Kalian harus ingat ya, kalau ada fx itu sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, maka f inverse x-nya adalah ini d-nya pindah ke sini, yang a-nya pindah ke sini. Tapi harus berubah, d-nya itu jadi min d, sedangkan a-nya berubah jadi min a. Jadi inverse-nya min dx ditambah b per cx min a. Nah ini tuh inverse-nya jadinya 3 pindah ke sini min 3x min 1 per 2x, 5 pindah ke bawah jadi minus 5. Nanti kalau nggak ada di pilihan gandanya, ini kakak harus ubah ya, yang atas kali min 1, yang bawah kali min 1. Jadi inverse-nya itu 3x ditambah 1 per 5 dikurang 2x ya. Ini kemungkinannya keluar nih nanti di UTBK hari selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, kita gabung dengan fungsi komposisi. Di sini f(OGX)-nya udah ada nilainya 4x min 2. f(GX)-nya kan 2x ditambah 5 ya, sama dengan 4x minus 2. Nah, untuk mencari nilai fx, kamu harus ganti nih nilai x-nya, ganti dengan inverse-nya dari 2x tambah 5. Inverse-nya apa nih Kak? Inverse-nya itu x plus jadi minus 5 per 2-nya pindah ke bawah. Jadi diganti nilai x ini dengan x min 5 per 2. Di sini dikurang dengan 2. Jadi nilai fx-nya sama dengan, ini bisa dicoret, 4 sama 2 dicoret jadi 2. Lalu 2 kali x 2x, 2 kali min 5 itu min 10 dikurang 2. Nilai fx-nya sama dengan 2x min 12. Nah, kan yang ditanya inverse. Kalau yang ditanya inverse, berarti yang min jadi positif. Ini x, yang 2 pindah ke bawah jadi 2. F inverse-nya x tambah 12 per 2. Nah, untuk tipe yang ketiga, kuartir yang keluar itu pangkat pecahan. Oke, kita kerjain aja deh. fx-nya kita ganti dengan y sama dengan 2x tambah 3 pangkat sepertiga dikurang 2, min 2 pindah ke kiri. Jadi y tambah 2 sama dengan 2x tambah 3 pangkat sepertiga. Nah, gimana cara menghilangkan pangkat sepertiga? Kedua ruas kita pangkatkan 3. Jadi y tambah 2 pangkat 3 sama dengan 2x tambah 3. Pangkat sepertiganya hilang ya, karena sepertiga kali 3 itu 1. 3 pindahin ke kiri, jadi y tambah 2 pangkat 3 dikurang 3 sama dengan 2x. Lalu untuk menghilangkan koefisien 2 di x ini kita bagi dengan 2. Dibagi 2 itu 1/2 y tambah 2 pangkat 3 dikurang 3 per 2 itu sama dengan x. Nah ini nih nilai f inverse x-nya, dengan ganti y-nya itu x ya, setengah x tambah 2 pangkat 3 dikurang 3 per 2. Nah, jadi ada 3 tipe untuk inverse. Kamu hafalin rumus inverse pecahan, lalu kamu hafalin juga pola untuk mencari inverse dari fungsi komposisi. Nah, yang ketiga itu inverse dari pangkat pecahan. Yang ketiga, tadi spill babnya itu ada logaritma, cuma logaritma dasar nih. Logaritma itu kebalikan dari eksponen. Jadi kalau ada A log B sama dengan C, nah ini kebalikannya, B-nya sama dengan A pangkat C. Kita gunakan aja rumus dasar ini ya, dari definisi logaritma. Kalau ada 2 log 3x min 1 sama dengan 3, maka 3x min 1 sama dengan 2 pangkat 3. Ini jangan kebalik nih, 2-nya sebagai basis ya, sedangkan 3-nya sebagai pangkat. Jadi 3x min 1 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8. 3x sama dengan 8 ditambah 1, 3x sama dengan 9. X-nya sama dengan 9 dibagi 3, nilainya 3. Jawabannya yang B. Spill bab keempat ya, untuk bocoran UTBK 2024 hari pertama. Nah, eksponen ini setiap
tahun selalu keluar. Jadi kemungkinan hari kedua atau gelombang kedua juga bakalan keluar. Untuk tipe yang pertama itu, pertama eksponen dasar, yang kedua persamaan eksponen. Nah ini cara ngerjainnya, 6-nya kita jadiin 2 kali 3 aja ya. Ini pangkatnya 21 per, ini 3 pangkat 21 dikali 4-nya jadi 2 pangkat 2, ini pangkat 3, terus ada pangkat lagi sepertiga. Nah ini 2 pangkat 21 dikali, ini 3 pangkat 21 per, ini 3 pangkat 21 dikali 2 pangkat 2 kali 3, 6 pangkat sepertiga. Nah ini kan sama nih, 3 pangkat 21. Di sini juga di bawahnya 3 pangkat 21. Kakak coret ya. Jadi di sini hanya ada 2 pangkat 21 dan 2 pangkat 6. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang, 21 dikurang 6 pangkat sepertiga. Nah jadi sama dengannya 2 pangkat 21 dikurang 6 itu 15. Ini ada pangkat sepertiga. 2 pangkat 15 kali sepertiga itu 5. 2 pangkat 5 itu 32. Jawabannya yang E. Untuk tipe yang kedua ada persamaan eksponen. 4 dijadiin 2 pangkat 2, terus di sini ada X tambah 3 sama dengan 8 ini 2 pangkat 3. Karena ini ada akar, akar itu definisi dari pangkat pecahan. Jadi X tambah 3 per 3 ya. Nah ini 3-nya coret. Jadi 2 pangkat 2 kali X 2X tambah 2 kali 3 6 sama dengan 2 pangkat X tambah 3. Coret-coret, jadi 2X tambah 6 sama dengan X tambah 3. 2X, X-nya pindah ke kiri jadi min X. Ini 3, 6 pindah kanan jadi min 6. X sama dengan min 3. Jawabannya yang B. Oke, pembahasan yang terakhir ya. Tadi juga spillnya ada flow chart. Ini algoritma pemrograman. Ini itu sama seperti UTBK 2022 ya. Ini kakak ambil contoh aja UTBK 2022. Nah cara kerjanya di sini kan diberikan input n-nya sama dengan min 6. Nah ini kita ganti aja, n-nya itu sama dengan min 6. Nah ini n lebih besar dari 0. Kalau jawabannya tidak, ya berarti ke kanan. Tapi kalau jawabannya iya, arahnya ke bawah ya. Karena n itu sama dengan min 6 dan dia tidak lebih besar dari 0, ya berarti arahnya ke kanan. Nilai P-nya itu sama dengan N kuadrat. Berarti P-nya min 6 kuadrat sama dengan 36. P-nya 36 ya. Nah, sedangkan Q-nya itu sama dengan P dibagi 4. P-nya itu 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, di sini pernyataan yang pertama Q-nya bilangan kuadrat, benar ya? 9 itu adalah bilangan kuadrat. Q bilangan genap, salah. 9 itu adalah bilangan ganjil. Nah, pernyataan yang ketiga, P dikurang Q, P-nya 36 dikurang Q-nya 9 itu sama dengan 27. 27 itu bilangan ganjil. Ini berarti benar. Nah, pernyataan yang keempat, P tambah N dibagi dengan Q itu sama dengan P-nya 36 ditambah N, N-nya min 6 dibagi dengan Q, Q-nya 9, 36 dikurang 6 itu 30 dibagi 9, 30 itu bagi 9 kira-kira sekitar 3 lebih. Apakah 3 lebih itu lebih besar daripada 4? Salah ya. Nah, maka jawaban yang benar itu adalah 1 dan 3. Jawaban yang B. Oh iya, kalau ada soal-soal pernyataan 1, 2, 3, 4 seperti ini dengan option 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar, 4 saja benar, yang E semuanya benar, maka pernyataan yang ketiga ini haram hukumnya kamu lihat ya. Jadi sebenarnya pernyataan yang ketiga ini nggak usah nih dicek benar atau salahnya, karena kan kaitannya dengan pernyataan yang pertama. Kalau pernyataan yang pertama benar, udah pasti pernyataan yang ketiga benar. Kalau pernyataan yang pertama salah, udah pasti pernyataan yang ketiga salah. Jadi pernyataan yang ketiga itu haram untuk dilihat ya. Nah, ini adalah bab-bab
yang tadi udah di-spill sama anak-anak GP Media ya. Semoga kalian yang menonton pembahasan ini itu lulus SNBT 2024. Assalamualaikum.